Suster, ibu bapak, dan anak-anak yang mengasihi dan dikasihi Kristus, kembali lagi dalam Renungan Harian SMP Safris 2 Bandar Lampung. Hari ini, Senin 18 September 2023. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Injil Tuhan dan renungan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, ibu bapak, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Kristus, untuk renungan pada hari ini mengangkat tentang keimanan. Suster, ibu bapak, dan anak-anak yang terkasih, apakah suster, ibu bapak, dan anak-anak pernah merasa takjub akan sesuatu? Bayangkanlah, Yesus yang memiliki kebijaksanaan dan kuasa luar biasa juga bisa merasakan hal yang sama. Dalam Injil tadi, apa yang membuat dia takjub? Atau apa yang membuat Yesus takjub? Kisah ini dimulai ketika seorang perwira memiliki seorang hamba yang sangat dihargainya, hingga ia merasa hancur melihat hamba kesayangannya menderita sakit parah. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, dia langsung menyuruh utusan untuk meminta pertolongannya. Mengapa? Karena ia percaya bahwa Yesus memiliki kekuatan untuk menyembuhkan hambanya. Namun, ketika Yesus hampir tiba di rumah perwira tersebut, perwira itu mengirim pesan yang lain.
pesannya penuh dengan kerendahan hati dan kepercayaan atau keimanan yang sungguh luar biasa. Ia berkata bahwa ia tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya. Bahkan ia merasa dirinya tidak layak untuk datang kepada Yesus. Tetapi ia yakin bahwa jika Yesus hanya berkata sepatah kata, hambanya akan sembuh. Yesus sangat terkesan dengan iman yang dimiliki oleh perwira ini. Dia menyadari bahwa iman sebesar itu adalah hal yang jarang ditemukan, bahkan di antara bangsa Israel yang dikenal karena imannya. Apakah saudara-saudari terkasih pernah berpikir tentang apa dari iman tersebut? Ini seperti keyakinan yang ada di dalam hati kita. Keyakinan bahwa sesuatu yang besar dan luar biasa mungkin saja terjadi. Kita sering kali merasa ragu atau tidak yakin. Tetapi disinilah pentingnya peranan iman tersebut. Pentingnya kepercayaan itu. Seperti saat Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira tanpa melihat secara langsung, hanya karena iman perwira tersebut. Ini mengajarkan kita tentang kekuatan keyakinan yang tulus. Jadi, mari kita berpikir bagaimana kita bisa memiliki iman yang lebih besar dalam hidup kita. Dan bagaimana iman ini bisa membawa perubahan di dalam diri kita masing-masing. Iman bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi juga kerendahan hati. Sang perwira merasa dirinya tidak layak, namun dia masih memiliki keyakinan besar pada Yesus. Ini mengingatkan kita bahwa iman yang kuat dapat mengatasi segala rintangan. Ketika kita menghadapi kesulitan atau masalah, percayalah bahwa Allah memiliki kuasa untuk membantu kita. Jangan biarkan keraguan merongrong iman kita. Mari kita berusaha untuk memiliki iman yang sama, iman yang tidak tergoyahkan, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Sebab iman adalah kunci yang membuka pintu mukjizat. Mari suster, ibu, bapak, dan anak-anak yang terkasih, kita merefleksikan dalam diri kita bagaimana kita bisa memperkuat iman, terutama dalam situasi-situasi atau kondisi sulit yang kita hadapi. Apakah ada saat-saat ketika diri kita meragukan iman kita? Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kembali lagi kami menghadap-Mu. Penuh rasa syukur kami mengucapkan terima kasih atas segala rahmat dan perlindungan-Mu sepanjang kami beristirahat di malam yang lalu. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena Engkau selalu memberikan berkat kepada kami sehingga kami semua dapat berkumpul di sekolah kami ini. Berkatilah semua aktivitas kami pada hari ini dan tentunya berkatilah diri kami sehingga kami semakin bisa untuk menumbuhkan iman kami kepadamu. Ya Tuhan, doa yang masih jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Untuk aksi kita hari ini, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan dan merefleksikan iman kita. Apakah ada hal-hal yang mungkin telah menggoyahkan iman kita? Dan bagaimana kita menghadapi keadaan itu? Dan bagaimana kita bisa memperkuat iman kita untuk aktivitas kita sehari-hari? Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.